Jadi halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan regulasi tentang fintech atau biasa disebut financial technology. Fintech atau biasa disebut financial technology adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menggabungkan sistem keuangan dengan inovasi digital agar transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Kedua, manfaat financial technology. Manfaat bagi masyarakat adalah akses layanan keuangan lebih mudah, transaksi lebih cepat, biaya lebih murah, dan mendukung UMKM. Jika bagi perusahaan, efisiensi operasional, inovasi produk, dan jangkauan pasar lebih luas. Jika bagi pemerintah, meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan transparansi transaksi. Regulasi financial technology. Regulasi fintech atau financial technology tidak hanya diatur oleh satu lembaga, tetapi melibatkan beberapa otoritas sesuai dengan bidangnya atau multi-regulator. Hal ini karena fintech mencakup berbagai sektor seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan teknologi informasi. Dan ada dua contoh lembaga yang mengatur regulasi financial technology, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga utama yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Tugas OJK mengatur P2P lending, mengawasi investasi digital, dan melindungi konsumen. Kedua, Bank Indonesia atau BI. BI berperan dalam mengatur sistem pembayaran digital. Tugas BI berperan mengatur e-wallet atau QR payment, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan mengawasi fintech di bidang pembayaran. Selanjutnya, aku akan membahas financial technology yang berkembang di Indonesia. Nah, yang pertama itu sistem pembayaran digital, yaitu teknologi yang digunakan untuk melakukan transaksi secara non-tunai. Contohnya itu Dana, GoPay, ShopeePay. Manfaatnya itu transaksi jadi lebih cepat dan mudah, tetapi ada kerugiannya, yaitu risiko keamanan dan bisa membuat kita jadi lebih boros. Nah, yang kedua itu peer-to-peer lending, yaitu platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung. Contohnya, Kredivo. Kelebihannya itu proses jadi lebih mudah dan cepat. Namun, bunganya cenderung tinggi dan ada risiko gagal bayar. Yang ketiga, itu digital banking atau bank digital, yaitu layanan perbankan yang dilakukan sepenuhnya secara online. Contohnya, Jenius atau Blue by BCA. Nah, kelebihannya itu praktis dan bisa diakses kapan saja, tetapi sangat bergantung pada teknologi. Yang keempat, itu ada fintech investment, yaitu platform yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi secara online. Contohnya itu Bibit. Nah, manfaatnya itu investasi jadi lebih mudah, tapi tetap ada risiko kerugian. Yang kelima, itu Insurtech, yaitu layanan asuransi berbasis teknologi digital. Contohnya iGlue, Koala, dan Pasar Polis. Kelebihannya itu prosesnya jadi lebih cepat. Namun, masih banyak yang belum paham mengenai produk asuransi. Nah, yang terakhir itu crowdfunding, yaitu penggalangan dana dari masyarakat melalui platform digital. Contohnya itu Kitabisa. Manfaatnya itu membantu pendanaan bagi mereka yang membutuhkan, namun ada risiko penipuan jika tidak hati-hati. Jadi, fintech memiliki banyak jenis dengan manfaat dan kerugiannya masing-masing. Sebagai pengguna, tentu saja kita harus bijak dalam menggunakannya. Bayangkan ada dua orang. Yang pertama, orang tersebut punya uang 100 juta namun bingung untuk apa. Dan yang kedua, ada orang yang punya ide bisnis namun tidak punya modal dan saat mengajukan pinjaman ke bank ditolak oleh bank. Nah, peer-to-peer lending hadir untuk menyatukan keduanya hanya dengan platform digital. Namun sebenarnya bagaimana sih cara kerja peer-to-peer lending? Dalam peer-to-peer lending ada 3 pemain utama. Yang pertama adalah lender atau pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu borrower atau yang meminjam. Dan yang ketiga adalah platform, yaitu aplikasi sebagai penghubung dan juga pengawas yang menggantikan peran bank. Contohnya adalah Modalku, Amerta, Akselera, dan juga Investri. Lalu, proses dari peer-to-peer lending sendiri itu cukup sederhana. Yang pertama yaitu registrasi, di mana lender dan juga borrower akan mendaftar di platform termasuk dengan verifikasi identitas yang disebut dengan Know Your Customer. Lalu yang kedua yaitu pengajuan. Borrower akan mengajukan pinjaman dengan mengisi jumlah, tujuan, dan juga melampirkan dokumen. Contohnya yaitu dokumen laporan keuangan. Yang ketiga yaitu credit scoring, di mana platform akan menilai kelayakan dari borrower.
di mana data dari borrower akan dianalisis sebelum diajukan kepada lender. Lalu yang keempat yaitu pendanaan. Lender akan memilih dan akan mendanai borrower yang mereka mau. Di mana jika dalam masa funding dana terkumpul sepenuhnya, maka dana tersebut akan langsung cair kepada borrower. Namun jika tidak terkumpul penuh, dana tersebut akan kembali sepenuhnya kepada lender. Lalu yang terakhir yaitu pengembalian, di mana borrower wajib melakukan pencicilan baik pokok serta bunganya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan platform akan mengawasinya hingga lunas. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari P2P lending itu sendiri bagi para peminjam dan juga bagi para pemberi pinjaman. Bagi peminjam, kelebihannya yaitu aksesnya mudah dan juga prosesnya cepat, yang dimana peminjaman ini dilakukan secara full online, jadi tidak seformal bank konvensional. Kemudian yang kedua adalah tanpa agunan, jadi untuk peminjam ini tidak diharuskan untuk memberikan jaminan aset seperti rumah, kendaraan, dan juga lain-lain. Kemudian P2P lending ini juga lebih inklusif, yaitu menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, bunga yang didapatkan oleh peminjam ini bisa jadi sangat tinggi, terutama untuk profil risiko rendah ataupun platform yang kurang diawasi oleh OJK. Yang kedua yaitu tenornya itu terbatas, yang dimana itu hanya cocok untuk pinjaman jangka pendek. Yang ketiga yaitu plafon pinjaman ini terbatas ataupun jumlah yang dipinjamkan ini terbatas, jadi tidak cocok untuk pinjaman dalam jumlah besar. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya resiko privacy data itu tuh tersebar, karena data pribadi peminjam harus diberikan ke platform digital tersebut. Nah, lanjut kita ke kelebihan dan kekurangan bagi para pemberi pinjaman. Kelebihan bagi para pemberi pinjaman itu tuh adalah yang pertama, imbal hasilnya tinggi. Potensi return ini tuh lebih besar dibandingkan deposito ataupun obligasi. Kemudian yang kedua adanya diversifikasi portofolio, di mana para peminjam ini tuh bisa menyebarkan dana mereka ke banyak peminjam sekaligus. Yang ketiga adalah modal awal tuh kecil. Para peminjam dapat memulai investasi dengan nominal yang relatif rendah. Kemudian adapun kontribusi sosial yang diberikan oleh para peminjam yaitu turut membantu UMKM dan juga masyarakat yang membutuhkan modal. Adapun kekurangan bagi para pemberi pinjaman yaitu yang pertama adalah adanya resiko gagal bayar ataupun default, yaitu tidak ada jaminan uang kembali jika peminjam ini tuh tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam. Yang kedua yaitu tidak dijamin LPS. Nah, ini tuh berbeda dengan deposito bank, dana itu tidak dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian yang ketiga adalah adanya resiko platform tutup. Nah, jika perusahaan P2P lending itu bangkrut, dana itu tuh bisa ikut hilang dan tidak akan kembali ke pemberi pinjaman. Nah, yang terakhir yaitu likuiditasnya rendah, yang dimana dana yang dipinjamkan ini tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Peer-to-peer lending merupakan sebuah platform digital yang menghubungkan antara peminjam dengan investor secara langsung tanpa melalui bank. Prosesnya juga jauh lebih mudah dan lebih cepat teman-teman, karena mulai dari pengajuan dana sampai pencairan itu cuma dilakukan dalam 1-3 hari kerja. Persyaratannya juga jauh lebih mudah karena dia cuma perlu KTP dan juga data diri, tidak perlu agunan teman-teman. Makanya peer-to-peer ini tuh populer di kalangan UMKM dan juga anak muda. Tapi bunganya itu jauh lebih besar daripada bank konvensional karena bunganya bisa sampai 36% per tahun. Dan yang paling penting, dana investor itu belum dijamin oleh negara. Makanya apabila platformnya itu memiliki masalah teman-teman, maka risiko itu ditanggung oleh diri masing-masing. Maka dari itu sebelum memakai platformnya, pastikan mengecek terlebih dahulu izin dari OJK. Sedangkan untuk bank konvensional, seperti yang kita semua tahu ya, bank konvensional itu sudah beroperasi selama puluhan tahun dan juga memiliki fondasi kepercayaan yang lebih kuat karena dana nasabahnya itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai dengan 2 miliar rupiah teman-teman. Jadi apabila banknya bangkrut itu dana kita tuh masih aman banget. Dan
bunganya dari bank itu juga jauh lebih rendah daripada si peer-to-peer tadi, karena mulai dari 6% aja untuk KPR. Namun prosesnya itu jauh lebih panjang dan jauh lebih ketat untuk persyaratannya, karena bank ini tuh harus mencantumkan, kita harus mencantumkan NPWP, lalu slip gaji, bahkan kita harus mencantumkan juga agunan gitu, sertifikat agunan seperti sertifikat tanah dan juga BPKB kendaraan. Maka dari itu bank konvensional itu lebih cocok untuk kalian yang ingin meminjam dengan dana yang lebih besar, dengan tenor yang lebih panjang, dan juga bunga yang lebih rendah gitu, seperti kita ketika ingin meminjam untuk kredit rumah dan juga kredit kendaraan. Simpelnya gini teman-teman, kalau kalian ingin meminjam dengan jumlah yang lebih kecil dan juga lebih cepat dan tidak memiliki agunan, kalian bisa milih peer-to-peer. Tapi kalau kalian ingin pinjam dengan dana yang lebih besar, dengan jangka waktu yang lebih panjang, dan keamanan dana adalah prioritas utama, kalian bisa pilih bank konvensional. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki fungsi yang berbeda untuk pelayanannya. Jadi, kalian bisa memakai dua-duanya juga teman-teman. Kalau kalian ingin menyimpan dana darurat, kalian bisa pilih menyimpannya di bank. Lalu sebagian dana diinvestasikan di peer-to-peer untuk return yang lebih tinggi. Kuncinya, pastikan untuk memahami dulu kebutuhan, baru kita pilih instrumennya.